Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, Paulus adalah sosok sentral dalam sejarah agama Nasrani. Namun, tahukah kalian bahwa ajaran yang dibawanya memiliki perbedaan besar dibandingkan dengan ajaran asli Nabi Isa? Paulus banyak melakukan perubahan serta penyesuaian terhadap ajaran Nabi Isa sesuai dengan pemahaman pribadinya. Bahkan, ajaran Nasrani saat ini lebih tepat disebut sebagai ajaran Paulus karena hampir seluruh doktrin utamanya bersumber dari surat-suratnya. Peran Paulus dalam membentuk agama ini sangatlah besar. Bahkan ia berhasil memasukkan seluruh pemikirannya ke dalam bagian fundamental ajaran Nasrani. Jadi, siapa sebenarnya Paulus? Bagaimana perjalanannya hingga mampu mengubah ajaran Nabi Isa? Jangan kemana-mana. Dalam video ini, kita akan mengulas perjalanan hidup Paulus dari awal hingga bagaimana ia mempengaruhi kepercayaan Nasrani saat ini. Mari kita simak bersama. Sebelum dikenal sebagai Paulus, ia memiliki nama asli Shaul dari Tarsus, atau dalam tradisi Nasrani disebut Saul atau Saulus dari Tarsus. Ia merupakan salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah Nasrani, yang awalnya justru dikenal sebagai penentang keras ajaran Nabi Isa. Kehidupannya penuh dengan kejadian dramatis yang berdampak luas. Saulus lahir di kota Tarsus, wilayah Kilikia di Asia Kecil, yang kini dikenal sebagai Turki. Diperkirakan, ia lahir sekitar tahun ketiga Masehi, sekitar 8 hingga 9 tahun lebih muda dari Nabi Isa. Pada masa itu, Tarsus adalah kota dagang yang ramai dan menjadi penghubung antara Timur dan Eropa. Kota ini juga memiliki perguruan Yunani, candi-candi, serta berbagai tempat hiburan yang digemari oleh masyarakat Yunani. Saat masih muda, Saulus dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah sinagog untuk mendalami sejarah bangsanya. Ayahnya adalah keturunan suku Benyamin dari Bani Israel dan seorang Farisi yang sangat taat menjalankan hukum Taurat. Karena didikan keluarganya, Saulus tumbuh menjadi seseorang yang keras dalam menjalankan kepercayaannya. Menginjak usia remaja, ia dikirim ke Yerusalem untuk belajar langsung dari seorang rabbi terkenal bernama Gamaliel. Di bawah bimbingan Gamaliel, ia menjadi sangat mahir dalam hukum serta tradisi Yahudi. Pada saat yang sama, ia juga tertarik pada budaya Yunani atau Helenisme, khususnya filsafat. Dengan begitu, dirinya terpengaruh oleh dua aspek utama, ajaran Taurat yang kuat dari keluarganya serta budaya Yunani yang ia pelajari. Namun, meskipun mendalami ajaran agama, Saulus bukan berasal dari Nazaret maupun Yerusalem, bukan murid Nabi Isa, dan bahkan bukan pengikutnya. Ia juga tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Isa, meskipun mungkin pernah melihatnya dari kejauhan. Sebaliknya, ia justru menjadi musuh para pengikut Nabi Isa dan bersikap sangat kejam terhadap mereka. Pada masa mudanya, ia aktif mengejar dan menindas para pengikut Nabi Isa serta 12 muridnya yang dikenal sebagai Hawariyun. Baginya, ajaran Nabi Isa adalah ancaman terhadap tradisi Yahudi yang ia anut. Ia bahkan terlibat dalam eksekusi Al-Astafani, salah satu murid Nabi Isa, yang dalam tradisi Kristen dikenal sebagai Stefanus. Dengan izin dari para pemimpin Yahudi, ia melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk menangkap para pengikut Nabi Isa dan membawanya ke Yerusalem untuk diadili. Ketegasannya dalam menentang ajaran ini sangat keras dan tanpa belas kasihan. Dalam perjalanan menuju Damaskus, suatu peristiwa mengubah hidupnya. Saulus tiba-tiba disinari cahaya terang dari langit yang menyilaukan matanya. Ia jatuh ke tanah dan mendengar suara yang berkata, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Ia pun bertanya, "Siapa engkau, Tuhan?" Suara tersebut menjawab, "Aku adalah Isa putra Maryam yang kau aniaya." Setelah kejadian itu, Saulus menjadi buta dan harus dituntun oleh temannya ke Damaskus. Di sana, seorang pengikut Nabi Isa bernama Ananias menerima visi untuk menemui Saulus. Awalnya, Ananias ragu karena tahu bahwa Saulus adalah musuh umat Nasrani. Namun, akhirnya ia bertemu Saulus, meletakkan tangannya di atasnya, dan Saulus pun bisa melihat kembali. Setelah itu, ia dibaptis dan mulai memberitakan tentang Yesus. Namun,
banyak yang berpendapat bahwa masuknya Saulus ke dalam ajaran Nasrani bukanlah sebuah perubahan hati yang murni, melainkan sebuah strategi. Ia mulai mengklaim dirinya sebagai Hawari ke-13 yang mendapat amanah untuk meneruskan risalah Nabi Isa. Sejak saat itu, ia mengubah namanya menjadi Paulus dan berhasil mengubah berbagai ajaran Nasrani sesuai dengan pemahamannya sendiri. Perubahan besar yang ia lakukan diantaranya adalah memperkenalkan konsep Trinitas, menegaskan bahwa Yesus adalah anak Tuhan, serta mengajarkan bahwa kematian Yesus adalah penebusan dosa bagi umat manusia. Ia juga menghapus kewajiban menjalankan hukum Taurat, termasuk kewajiban sunat. Selain itu, Paulus mengajarkan pentingnya bernyanyi dalam ibadah sebagai bentuk pujian kepada Tuhan. Berbeda dengan Nabi Isa yang mengajarkan puasa, wudhu, dan sujud sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ia juga mengganti tradisi pengkafanan dengan pemakaman menggunakan peti mati, sesuatu yang berbeda dari ajaran Nabi Isa yang mengikuti tradisi Yahudi dalam mengkafani jenazah sebelum dikuburkan. Karena perbedaan ajaran ini, banyak murid Nabi Isa yang menentang Paulus, termasuk Barnabas. Awalnya, Barnabas dan Paulus berdakwah bersama, namun setelah melihat kejanggalan dalam ajaran Paulus, Barnabas memutuskan untuk berpisah darinya dan tetap berpegang teguh pada ajaran Nabi Isa yang asli. Sejak itu, Paulus mulai menghujat Barnabas serta para pengikut Nabi Isa lainnya yang tidak menerima ajarannya. Perubahan-perubahan besar yang dibawa oleh Paulus inilah yang menyebabkan ajaran Nasrani menjadi berbeda dari ajaran murni Nabi Isa. Konsep Trinitas, penebusan dosa, serta penghapusan hukum Taurat adalah beberapa penyimpangan utama yang ia perkenalkan. Jika kita bandingkan dengan Islam, ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad tetap terjaga kemurniannya berkat adanya Al-Quran yang tidak bisa diubah atau diselewengkan. Hal ini berbeda dengan Injil yang kehilangan perlindungan setelah Nabi Isa tidak lagi berada di bumi. Sebagai kesimpulan, ajaran Nasrani yang kita kenal sekarang lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran Paulus dibandingkan ajaran asli Nabi Isa. Oleh karena itu, kita perlu memahami sejarah dengan baik agar bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar berasal dari para nabi dan mana yang telah mengalami perubahan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.